Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita bahas ya pada hari ini bisa mendatangkan sebuah pemahaman dan juga bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ya. Bagaimana ini semuanya kabarnya baik, sehat? Ya, alhamdulillah ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita belajar bersama tentang teori psikologi humanistik. Ya. Untuk pembahasannya tentang paradigma aliran humanistik, kemudian beberapa tokoh yang membahas pendekatan humanistik ini, diantaranya ada Abraham Maslow dan juga Carl Rogers dan juga Arthur Combs. Ya. Sebagai sebuah pendahuluan ya, bahwasanya humanistik ini ya ada beberapa latar belakang atau yang melatar belakangi munculnya gerakan-gerakan yang kita kenal dengan pendekatan humanistik, diantaranya yaitu teori yang disampaikan oleh Erich Fromm tentang psikoanalisis ya. Kemudian Kurt Goldstein yang memformulasikan teori organismik mengacu pada konsep Gestalt yang satu kesatuan keseluruhan, dan juga ada Karen Horney tentang kecemasan yang mempengaruhi perilaku, dan juga Golden Allport tentang need dan juga personologi ya. Maslow secara terfokus memformulasikan teori personality pada tahun 1970 dan berupaya untuk mampu memberikan pendekatan-pendekatan yang secara implementatif. Oke. Humanistik psikologi ya berusaha memahami tentang pikiran-pikiran sadar, kebebasan, kemudian kapasitas individu untuk melakukan self-refleksi atau untuk melakukan refleksi diri atau penilaian terhadap diri, dan juga untuk mampu senantiasa bertumbuh. Nah, dan juga berdasarkan Rogers ya, semua manusia itu terlahir dengan satu dorongan untuk memperoleh ya kapasitas atau kapasitas yang secara optimal, dan juga memiliki beberapa cara untuk secara berkelanjutan ya, untuk secara konsisten ya menunjukkan siapa jati diri dia yang sesungguhnya ataupun kemampuan dia yang sesungguhnya. Nah, kemudian inti yang disampaikan oleh beberapa tokoh tentang self actualization atau people strive for self actualization, the ultimate state of personal fulfillment ya, yang menyampaikan bahwasanya dari self aktualisasi ini menyebabkan seseorang menjadi fulfillment atau rasa kebermaknaan, atau dia merasa penuh ya, atau terhadap dirinya itu merasa penuh syukur, penerimaan dan yang lain-lain ya. Dan intinya di sini bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu dan juga apa yang harus dia lakukan untuk bisa meraih apa yang dia harapkan dan juga apa yang dia cita-citakan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Term yang disampaikan di dalam psikologi humanistik sifatnya memang mengarah kepada masa depan, tentang hierarki kebutuhan, self-actualization, self-determining being, dan juga human center ya. Tentang bagaimana orientasi dia terhadap masa depan, kebutuhan itu senantiasa berhierarki, ada bertingkat begitu ya, dan juga aktualisasi diri. Oke, kita bisa melihat di sini ya bahwasanya perbedaan humanistik dengan madhab yang lain kita bisa amati di sini ya.
Di antaranya psikoanalisis dan behavior, ini sifatnya pesimis, sementara yang humanistik dia sifatnya optimis. Karena dia yakin dan percaya bahwasanya kemampuan seseorang itu bisa dimaksimalkan, bisa digali ya untuk dia mampu tumbuh dan juga berkembang. Psikoanalisis dan behavior sifatnya pasif, humanistik sifatnya aktif. Karena individu itu yang harus aktif untuk bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Psikoanalisis dan behavior itu sifatnya others, jadi yang bisa memberikan stimulus itu adalah dari orang lain. Misal kalau behavior kemarin yang kita bahas bahwasanya perilaku itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain. Sementara untuk humanistik ini lebih ditekankan pada self atau diri individu. Dependent atau sangat bergantung pada bagaimana rangsangan atau peranan dari orang lain, lingkungan, begitu ya. Sementara kalau humanistik ini independen dan juga otonom. Dia tidak bergantung, tetapi dia betul-betul mandiri dan juga mampu mengoptimalkan kemampuan diri. Sementara psikoanalisis dan behavior ini adalah object of, ya. Kalau kita tahu di bentuk kalimat kan ada subjek, predikat, dan objek. Ya, kalau psikoanalisis ini adalah nanti perilaku itu atau manusia itu dikatakan sebagai object of. Sementara yang humanistik ya subject for. Subject for berarti seseorang yang dia harus melakukan apa. Ya. Kemudian untuk paradigma humanistik yang lain ya tentang peak experience, self aktualisasi, bagaimana jiwa yang sakit dan juga pikiran-pikiran yang sehat ya. Dan Alport sendiri membahas tentang personality dan juga kedewasaan dalam beragama. Nah, 3 prinsip dasar di dalam psikologi humanistik ya. Individu merupakan holistik yang integratif ya. Jadi ada 3 prinsip dasarnya. Individu merupakan holistik yang integratif atau integral, integralistik, dan manusia mempunyai pembawaan yang baik ya. Dan juga manusia itu berbeda dengan hewan ya. Jadi yang ya dikatakan individu merupakan holistik yang integratif ya, artinya adalah menyeluruh menjadi satu, keterkaitan dengan yang lain, dipelajari secara utuh, menyeluruh, spesifik, dan juga terorganisasi. Contoh, melihat individu tidak hanya dari mana ia berasal, tetapi bagaimana tipe spesifiknya, dilihat dalam berbagai situasi kondisi yang terorganisasi, dan tingkah laku manusia tidak bisa dipahami secara elementalistik. Ya. Jadi kalau kemarin di strukturalisme memandang kesadaran itu terdiri dari beberapa elemen-elemen, sementara di sini humanistik menyampaikan bahwasanya tingkah laku manusia itu tidak bisa dipahami secara elemen ya. Dan di humanistik ini juga merupakan kritik terhadap behavior. Nah, kemudian yang kedua, manusia mempunyai pembawaan yang baik. Nah, manusia itu pada dasarnya netral, mempunyai pembawaan yang baik. Ya, manusia lahir tidak berpihak dalam menyikapi lingkungan. Kekuatan yang jahat dan merusak merupakan hasil dari lingkungan yang jelek. Kritik terhadap psikoanalisis yang beranggapan bahwa manusia mempunyai karakter jelek ya, bila tidak dikendalikan akan melakukan tindakan yang menjurus kepada penghancuran terhadap diri maupun sesamanya. Dalam it, insting yang dominan adalah agresi. Dan jika tidak dikendalikan, maka mengarah kepada destruktif atau merusak. Kita pun tahu ya, kemarin sudah belajar di psikoanalisis, sifatnya it adalah dia sifatnya pleasure atau secepatnya ingin terpuaskan atau terpenuhi begitu ya. Jika tidak bisa jadi menjadikan tekanan ataupun menjadikan satu konflik di dalam diri seseorang yang bisa jadi mengarah kepada sesuatu hal yang sifatnya merusak. Nah, yang ketiga, manusia itu berbeda dengan binatang. Manusia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan hewan, punya gagasan, ya, punya nilai, rasa, semangat, humor, kecemburuan, dan yang lain-lain. Jadi manusia itu tidak bisa disamakan dengan binatang. Ya, jadi manusia itu memang betul-betul dia mampu menggunakan akal pikirannya,
untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak, begitu ya. Tapi bagaimana kemudian potensi yang dimiliki, baik itu fungsi kognitifnya untuk betul-betul berpikir untuk hal-hal yang betul-betul bermanfaat, ya, untuk respon emosinya secara afeksi juga, mungkin bahasa kita begitu ya, betul-betul bisa mana yang harus kita masukkan hati, bahasa kita gitu ya, mana beberapa masalah yang patut kita masukkan di dalam hati, perasaan kita, mana yang cukup ya sudahlah ya, easy going begitu ya. Jadi kita perlu bisa membatasi ataupun perlu membedakan beberapa masalah-masalah yang seharusnya kita boleh juga merespon secara emosi, tetapi kemudian tidak cukup mempengaruhi secara apa ya, masif begitu terhadap perilaku. Ya, kalau semisal beberapa masalah kemudian mempengaruhi kepada perasaan yang pada akhirnya bisa mempengaruhi perilaku sehari-hari, itu juga sudah patut dikatakan sebagai ini harus ada refleksi begitu ya. Ada apa kok sampai pada tahapan yang sangat parah seperti itu semisal. Nah, itu beberapa hal bahwasanya manusia itu berbeda dengan binatang, mampu menggunakan akal pikirannya, mampu menggunakan hati, perasaan dan afeksinya, fungsi afeksinya, dan juga mampu mempertimbangkan ya, ini perilaku ini harus saya lakukan atau tidak, ya, mengambil sebuah keputusan. Toh juga manusia punya yang namanya intelijensi, ya. Jadi yang membedakan intelijensi dan IQ, kalau IQ adalah sebuah kuantitas angka yang menunjukkan kecerdasan seseorang, ada yang nanti ada tipe yang jenius, tipe yang dia cerdas, ataupun dia di bawah rata-rata dan yang lain-lain dengan angka-angka tertentu. Sementara intelijensi yang membedakan manusia dengan binatang ya, manusia itu memiliki kemampuan untuk ya, sebuah kemampuan untuk problem solving, pemecahan sebuah masalah, dan juga kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan atau decision making ya, untuk membuat sebuah keputusan. Jadi dalam hal berperilaku, ini perilaku ini harus saya lakukan atau tidak. Itu manusia punya pertimbangan-pertimbangan ya. Dan kepribadian manusia bukan terdiri dari refleks berkondisi dan tidak berkondisi. Sama seperti yang disampaikan oleh Pavlov ya. Kalau binatang ya, yang di sini Pavlov kemarin eksperimennya pada binatang anjing ya, bahwasanya ternyata perilaku seseorang ya berkaitan dengan perwujudan dari refleks yang berkondisi dan juga refleks tak berkondisi. Tapi di sini humanistik ya menyampaikan bahwa kepribadian manusia itu bukan terdiri dari refleks berkondisi dan juga tidak berkondisi, tapi lebih kepada bagaimana penggalian diri, potensi ya, agar apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita, goal, orientasi di dalam hidup dia ya, apa yang dia ekspektasikan itu bisa terrealisasi. Oke. Kemudian di pandangan dasar humanistik juga manusia sebagai organisme yang holistik dinamik tadi sudah ya, bagaimana memandang manusia harus secara keseluruhan. Manusia dapat merealisasikan potensi pandangan optimistik ya. Kalau kemarin mungkin di behaviorisme ya, memandang manusia itu layaknya seperti mekanis, mesin begitu ya. Perilaku ketika dilakukan ini maka muncullah ini ya, yang kurang memahami faktor emosi atau perasaan dari manusia itu sendiri. Dan manusia mempunyai pembawaan positif, konsep mental care atau kesehatan mental. Dan disinilah pentingnya ya ada penataan lingkungan. Dan kemudian merupakan perpaduan dan sintesis dari beberapa pandangan tentang tradisi fungsional Jones Dewey ya, maaf. Kemudian organismik ya, yang disebutkan Goldstein, manusia akan mempunyai atribut yang menjadi wadah, Gestalt, dan yang disampaikan oleh Wertheimer di teorinya Gestalt, kemudian dinamis tentang Freud, bahwasanya kepribadian manusia itu senantiasa dinamis, bisa berubah begitu ya, yang disampaikan oleh Freud, Erich Fromm, Harney, Young, dan juga Adler. Dan juga organisme itu tumbuh secara keseluruhan, tidak dapat dilihat sepotong-potong ya, dan di sini adalah hakikat manusia. Dasar teori motivasi ala humanistik yaitu pembentukan pribadi yang sehat dan juga tidak sehat.
Jadi kita memandang di aliran humanistik ini lebih kepada bagaimana manusia atau organisme itu senantiasa tumbuh secara keseluruhan, tidak dapat dilihat terpisah-pisah begitu ya, sehingga dia bisa memaksimalkan serangkaian potensi-potensi yang dimiliki dengan mengikhtiarkan ataupun mengusahakan semua yang dia bisa lakukan begitu ya, untuk bisa meraih goal orientasi yang memang menjadi apa yang dia harapkan. Ya, ciri holistik dinamik adalah ada unsur integral, melihat keseluruhan fungsi manusia. Ya, kemudian pencapaian tujuan, prosesnya bagaimana, dan juga di situ ada ukuran-ukurannya. Dan perilaku manusia diwarnai kebutuhan, ada kebutuhan pokok yang menyangkut fisiologis, ada pemuasan homeostatis, yaitu menyeimbangkan kebutuhan, makan diseimbangkan dengan olahraga, dan tidak terpengaruhi oleh budaya. Dan juga klasifikasi kebutuhan manusia ada dikatakan sebagai innate needs, yaitu kebutuhan dasar, dan juga acquired needs, kebutuhan-kebutuhan yang merupakan hasil dari pemerolehan. Ya. Perilaku manusia ya, yang diwarnai kebutuhan ini tadi ya, kita bisa melihat di skemanya Theory of Needs, hierarki cara pemuasan sebuah kebutuhan. Di sini sampai pada keterpenuhan kebutuhan itu kita bisa melihat ya, bagannya di sini. Oke. Bentar. Ya, di situ tentang kebutuhan ya, need sendiri terbagi menjadi dua. Ya, tadi ada innate dasar dan juga ada acquired atau pemerolehan. Nah, untuk yang dasar, ya ini berkaitan dengan fisiologis, ya kebutuhan sandang, pangan, papan, begitu ya. Sementara kebutuhan acquired atau pemerolehan yang butuh berusaha untuk bisa memperolehnya, yaitu diantaranya tentang pemaknaan diri dan juga sosial. Misal kebutuhan akan harga diri, bagaimana kebutuhan seseorang untuk ingin disayangi, dihargai, dan juga rasa memiliki dan yang lain-lain, sehingga bisa antara satu dengan yang lain begitu ya, pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tadi, pemuasannya terhadap kebutuhan itu bisa jadi antara satu dengan yang lain berbeda. Oke. Baik, sebentar, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah ada slide. Ya, ini tadi ada beberapa tokoh yaitu yang concern ya di aliran humanistik ini, ada Abraham Maslow, ada Carl Rogers, dan juga Arthur Combs. Ya. Hierarki kebutuhan menurut Maslow ya digambarkan dalam bentuk piramida ya, yang semakin ke atas ya bisa jadi itu semakin susah untuk bisa diperoleh, tetapi bukan tidak mungkin tidak mampu diperoleh. Yang pertama yaitu physiological needs, tentang kebutuhan fisiologis, contohnya makan, seksual begitu ya. Jika dilarang akan menimbulkan gangguan perilaku karena pemuasan tidak terpenuhi. Yang kedua, safety dan juga security needs, kebutuhan akan kepastian. Jadi teori yang disampaikan oleh Maslow ya tentang ya, kita bisa melihatnya ya, contoh gambarnya seperti ini. Yang paling bawah adalah physiological needs, yang kedua safety needs, love and belonging needs ya, self esteem atau kebutuhan akan harga diri, dan juga self actualization needs ya. Oke. Kita lanjutkan ya, ini tadi tentang physiological needs ya, kebutuhan fisiologis tadi sudah ya, bagaimana kalau dilarang maka menimbulkan
gangguan perilaku karena pemuasan tidak terpenuhi. Kemudian ada safety and security needs. Jadi kita bisa menyingkatnya dengan singkatan FASHA, ya. FASHA. Apa itu? Ya. F yang pertama, fisiologis. A adalah kebutuhan terhadap safety atau keamanan. Kemudian S, kebutuhan terhadap rasa kasih sayang, cinta, rasa memiliki, begitu ya. Kemudian ada H, yaitu harga diri, dan juga A adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Oke, kita lanjutkan. Jadi tentang yang pertama, fisiologis tadi sudah, yang kedua kebutuhan terhadap rasa aman, ya. Kebutuhan akan kepastian, terlindungi, aman, dan bentuknya adalah contoh berpakaian untuk kenyamanan, sehingga diciptakan berbagai model, bahan untuk menampilkan atau memaknakan sesuatu yang bagus. Kemudian ada social acceptance dan juga belonging needs, yaitu interaksi dengan lingkungan sosial. Bagaimana penerimaan dari lingkungan, bagaimana dari sebuah komunitas, apakah kemudian keberadaan dia itu cukup diharapkan atau tidak, itu kan juga perasaan disayangi, dukungan, ya itu kan juga menjadi sebuah kebutuhan dari seorang individu. Kebutuhan terhadap self-esteem needs, ya, kebutuhan untuk dihargai. Setelah kebutuhan akan dihargai ini terpenuhi, ada gejala untuk pemenuhan kebutuhan untuk mencapai aktualisasi. Jadi ada sesuatu hal yang ingin dicapai, diraih, ya, yang masing-masing orang pasti memiliki orientasi apa ketercapaian itu juga punya hal-hal apa yang ingin dicapai juga berbeda-beda. Manusia tidak akan mencapai kesuksesan jika keempat kebutuhan, ya, ada fisiologis, kebutuhan rasa aman, ya, kebutuhan akan rasa kasih sayang, dan juga harga diri ini tadi tidak terpenuhi. Defisiensi needs harus diperhatikan pemenuhannya sehingga tidak akan menimbulkan simptom-simptom psikopatologis. Adanya apresiasi, ya, pemaknaan, yang keindahan, ya, justice, dan juga kebutuhan tingkat tinggi, maka akan masuk menuju kepada meta needs. Motivasi dibangun oleh 3 elemen. Ada needs yang memunculkan dorongan atau drive. Dorongan, drive ini diarahkan pada sebuah tujuan atau goal, orientasi, ya. Jadi kebutuhan ini tadi memunculkan dorongan-dorongan. Ada loh yang semisal dia butuh ingin dihargai atau dia butuh keamanan, kenyamanan, maka bentuk perilaku, ya, dorongan-dorongan tadi diarahkan pada tujuan dia apa, ya, dan tujuan memuaskan kebutuhan pertama yaitu fisiologis needs atau kebutuhan fisik dasar, ya. Bisa jadi ketika dia aman, tubuh dia akan menjadi sehat. Kemudian intinya karena kebutuhan, ya, bisa jadi orang itu akan muncul beberapa dorongan-dorongan untuk bisa meraih apa yang menjadi tujuannya. Ya, kita bisa melihat di sini, ya, bahwasanya needs, ya, itu akan memunculkan dorongan atau drive, ya, yang mengarahkan goals, ya, yang menjadi need itu tadi sebagai subsistem, ya. Ini merupakan siklus sistem motivasi, need, drive, dan goals, ya, berupa siklus sehingga akan muncul kebutuhan baru. Dan ketika sudah mengalami homeostatis, maka yang didapatkan adalah pemuasan yang seimbang. Sementara kalau disequilibrium, ya, ketidakseimbangan. Kalau semisal antara kebutuhan dan juga dorongan itu tadi yang bisa jadi dalam hal untuk pemerolehan yang menjadi goal, orientasi tadi, masing-masing orang ada yang dia berhasil, ada yang terkendala, dan yang lain-lain, ya. Dan dalam proses ini tadi bisa jadi menimbulkan ketidakseimbangan. Ya. Kemudian di teorinya Maslow ini pun juga merekomendasi munculnya teori motivasi, bahwa motivasi merupakan bangunan siklus yang melibatkan subsistem, ya, dan juga need yang kompleks, tidak merupakan satu hal yang tunggal, begitu ya. Kebutuhan manusia itu kompleks. Dalam teori humanistik digambarkan dalam 5 kebutuhan yang kita singkat FASHA tadi. Fisiologis, ya, rasa aman, rasa cinta atau rasa sayang, kasih sayang, harga diri, dan juga aktualisasi diri.
Nah, ini contoh ya bentuk dari aktualisasi kebutuhan yang sifatnya mistis, tidak ada bentuknya tetapi berupaya menggejala ya, sifatnya mengarahkan kepada drive untuk bisa melakukan agar terpenuhi atau bisa meraih apa yang menjadi goal citanya. Mengungkapkan gejala bukan yang nampak, tetapi apa dari sebaliknya yang tampak atau fenomenologis, munculnya dorongan-dorongan drive. Contoh goalnya adalah lulus SMA, capai nilai yang bagus, kemudian pakaiannya disemprot, hura-hura untuk merayakan kelulusannya. Setelah itu muncul mit baru, ingin masuk perguruan tinggi. Setelah masuk muncul keinginan untuk mendapat IPK yang bagus. Jadi manusia itu dari kebutuhan yang sudah terpenuhi bisa jadi akan memunculkan kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Oke. Kemudian ya, ini untuk biografinya ya. Nah, tadi sudah ya bagaimana fisiologis ya. Kemudian ciri-ciri orang yang dapat mengaktualisasikan diri diantaranya adalah kemampuan melihat realitas secara efisien ya. Jadi dia memang betul-betul bisa melihat peluang dan tantangan, dan juga ini sesuatu hal yang sifatnya potensi apa yang dimiliki dari dirinya ataupun lingkungannya seperti apa begitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan potensi yang dia miliki untuk bisa meraih apa yang menjadi cita-citanya. Penerimaan diri sendiri, orang lain, dan juga kodrat. Spontan, sederhana, dan wajar, terpusat pada masalah. Memiliki kebutuhan akan privasi dan juga independensi. Berfungsi secara otonom, apresiasi yang senantiasa segar. Ini ciri-ciri orang yang memiliki aktualisasi. Lanjutannya yaitu pengalaman puncak atau pengalaman mistik atau peak experience ya. Minat terhadap sosial yang cukup baik begitu. Hubungan antar pribadi yang baik, struktur watak demokratis, membedakan antara saran dan tujuan, baik dan buruk, rasa humor yang tidak menimbulkan permusuhan, kreativitas dan resistensi terhadap inkulturasi. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, kebutuhan fisiologis, manusia butuh untuk bertahan hidup, keterampilan komunikasi, kebutuhan rasa aman, sudah ya. Melalui komunikasi, kebutuhan memiliki ya, keinginan untuk bersama, ya. Kemudian manusia memiliki kebutuhan untuk memiliki dan bersosialisasi, merespon bagaimana orang lain berbicara. Kebutuhan untuk mendapatkan harga diri, kebutuhan ini melibatkan penghargaan terhadap nilai pribadi yang kita anut dan mampu menghormati nilai yang diyakini oleh orang lain. Pembentukan harga diri berlangsung selama hidup kita melalui refleksi dari interaksi dengan orang lain, dan dalam setiap tahapan kehidupan yang dilalui, penilaian harga diri dibentuk oleh bagaimana orang berkomunikasi dengan kita. Dan kebutuhan aktualisasi diri ini adalah pengembangan diri yang seutuhnya menggunakan keunikan, bakat, potensi, dan kemampuan manusia, dan perkembangan diri adalah proses yang terus-menerus. Kita berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, pengalaman yang berbeda dan menantang, dan menguji kemampuan atau hal baru di wilayah yang baru, dan juga aktualisasi diri juga terjadi melalui inspirasi dari orang lain. Jadi bisa juga ketika kita terinspirasi dari orang lain ya, contoh setelah kamu melihat saat ini ada Master Chef begitu ya, dari situ kamu terinspirasi untuk kebutuhan dasar kamu dari ya, terinspirasi yang dilakukan oleh figur ya yang menurut kamu dia ahli di bidang memasak gitu ya, yang kemudian kamu praktekkan ketika kamu di rumah, kamu memasak ala-ala chef itu tadi. Melalui interaksi dengan orang lain, kita belajar mengenai pengalaman, nilai kebiasaan, dan juga gaya hidup yang berbeda. Orang akan paham perbedaan dan persamaan di antara mereka, dan juga peningkatan apresiasi dan cara pandang yang berbeda. Intinya di sini adalah bagaimana apresiasi dan juga penerimaan dari orang lain itu juga cukup mempengaruhi bagaimana pengembangan potensi ya di kebutuhan needs berikutnya, yaitu aktualisasi diri. Dan juga ada partisipasi efektif dalam keragaman komunitas sosial. Artinya apa? Jadi sebelum kebutuhan-kebutuhan sebelumnya terpenuhi, maka individu itu tidak akan meningkat di kebutuhan yang aktualisasi tadi.
Jadi kan tadi fasya ya, fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, harga diri, dan juga yang terakhir aktualisasi diri. Aktualisasi tidak akan terpenuhi manakala kebutuhan 4 sebelumnya belum terpenuhi. Ya, begitu nanti di pembahasan humanistikal knowledge di video saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.